Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin saya mendengar dan melihat pidato presiden kita, Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pidato itu Jokowi mengetengahkan tentang bagaimana kiat-kiat pemerintah selama ini mengatasi pandemi COVID-19. Selama 7 bulan ini pemerintah kita dengan berjibaku, dengan segala daya upaya melalui kebijakan-kebijakan, melalui tenaga-tenaga ahli yang dikerahkan, semuanya diarahkan untuk mengatasi pandemi ini. Yang menarik, selain Pak Jokowi mengatakan tentang 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yang menarik bagi saya adalah statementnya Pak Jokowi, mencari titik keseimbangan. Karena bagi pemerintah, titik keseimbangannya yang penting. Memang prioritas kesehatan itu nomor 1, tapi tidak boleh mengabaikan bidang ekonomi. Kesehatan harus diusahakan supaya bangsa Indonesia boleh melewati pandemi dengan baik, tetapi tanpa mengabaikan ekonomi. Karena kalau kita mengorbankan ekonomi, kata Pak Jokowi, maka puluhan juta akan menjadi korban. Puluhan juta penduduk Indonesia akan menjadi korban. Keseimbangan itu penting dalam kehidupan kita. Semua harus kita ikhtiarkan untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam hidup ini. Antara bekerja dan istirahat harus seimbang. Antara pengeluaran dan pendapatan harus seimbang. Antara makan dan olahraga harus seimbang. Dan rupa-rupanya masalah keseimbangan ini juga menjadi concernnya Tuhan Yesus ketika dia mengatakan tentang kasih. Mari kita membaca di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." 3 unsur, hati, jiwa, dan akal budi ini adalah 3 unsur dari manusia seutuhnya yang diciptakan dengan begitu luar biasa oleh Allah. Dan kita diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi Tuhan dengan 3 unsur ini. Kalau kita hanya mengasihi Tuhan dengan akal budi, maka kecenderungan perhitungan kita akan jatuh ke perhitungan untung dan rugi. Termasuk saat kita melayani Tuhan, kita akan dekati dengan untung dan rugi. Termasuk kita memberikan persembahan, kita akan dekati dengan untung atau rugi. Kalau kita mengasihi Tuhan hanya dengan akal. Demikian juga kalau kita hanya mengasihi Tuhan dengan jiwa kita, maka yang muncul adalah perasaan-perasaan kita semata. Nyaman enggak ya? Enak dan tidak enak, suka dan tidak suka. Dan kalau ini yang menjadi fokus kita, maka dalam pelayanan pun, dalam kehidupan pun, kita akan menilai, aku melayani ini nyaman gak ya? Aku melayani ini enak gak ya? Nah, kalau aku bergaul dengan dia nyaman gak ya? Enak gak ya? Itu kalau kita hanya fokus pada jiwa yang berkaitan dengan perasaan. Tetapi Tuhan juga menuntut kita, mengajar kita untuk mengasihi dengan hati. Kalau sudah bicara hati, maka itu bicara masalah komitmen, masalah keteguhan, masalah kesungguhan. Tetapi dengan hati aja nggak cukup. Kalau kita mengasihi dengan hati, harus terekspresi lewat sikap kita, dan terekspresi lewat olah pikir kita, olah akal budi kita seoptimal mungkin. Untuk siapa? Untuk mengasihi Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hidup dengan keseimbangan. Biarlah kita boleh memaknai hidup ini dengan begitu berkualitas. Tuhan memberkati.